World Chalice, World Armor, World Shield, World Lance, World Crown, World Wand, World Arc. Zaman dahulu dunia hidup dalam keseimbangan kekuatan cahaya dan kegelapan. Tapi semua berubah setelah kekuatan kegelapan kehilangan kendalinya. Sang dewa kemudian harus menyegel kekuatan kegelapan tersebut di dalam kerak bumi dan sebagian lainnya diubah menjadi sebuah kunci. Kemudian sang dewa pun menghilang. Berjuta tahun kemudian, para ilmuwan berhasil menemukan kunci tersebut dan melakukan sebuah penelitian. Setelah ditelusuri, kekuatan jahat di dalamnya mengamuk meskipun akhirnya berhasil dihentikan oleh para pahlawan saat itu. Dan kekuatan kegelapan tercerai-berai menjadi 7 artefak dunia yang dikenal sebagai World Legacy. Ini adalah sebuah cerita tentang 3 pemuda yang ditakdirkan bertarung melawan kejamnya dunia, sekaligus memutuskan nasib kehidupan di bumi dalam bayang-bayang World Legacy. Sebelumnya di World Legacy, Orem berhasil menemukan keberadaan Ningirsu, dan kini dia bersama para Crusadia datang menghampirinya. Orem dapat merasakan hawa jahat yang ada di dalam Babel raksasa ciptaan Ningirsu itu. Tapi di seberang sana, Crusadia sudah dihadang oleh sekumpulan pasukan mesin, Orcus. Mereka ini sebenarnya adalah sekumpulan mesin hasil eksperimen gagal Ningirsu. Tapi karena Ningirsu sudah berhasil membuat wadah yang tepat untuk Eve, dia menjadikan Orcus ini sebagai senjata dan bisa dibilang armada tempur pribadinya. Para Crusadia pun mau tak mau harus menghadapi para Orcus ini. Pertempuran sengit pun terjadi. Orcus demi Orcus dihadapinya. Crusadia dengan kekuatan barunya yang diberkati oleh World Crown pun berhasil menembus pertahanan para Orcus. Tapi hal itu tidak bertahan lama, sampai para Crusadia bertemu dengan senjata terkuat Ningirsu, Orcus Trion. Pertempuran sengit tak bisa dihentikan. Orem semakin susah menggapai Ningirsu akibat pertahanan dari Orcus Trion. Dan di sisi lain, Babel yang diciptakan Ningirsu untuk menggapai World Wand yang ada di luar angkasa semakin tinggi menjulang ke langit, memancarkan cahaya yang sangat terang. Tujuan Ningirsu membangun Babel yang tingginya selangit ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melepaskan World Wand dari orbitnya dan menjatuhkannya ke bumi. Kemudian setelah terjatuh, maka dia akan menghantam permukaan bumi dan menghancurkan kerak bumi. Kemudian, World Legacy yang ada di dalam kerak bumi, yaitu World Arc, akan aktif. Sehingga setelah Ningirsu berhasil mengaktifkan World Arc, dia akan bisa mengotak-atik lalu lintas kehidupan dan kematian, termasuk menghidupkan Eve kembali. Dan bukan hanya itu, Ningirsu juga berambisi untuk melepaskan kekuatan kegelapan yang tersegel di dalam inti bumi, kemudian menggunakannya untuk menjadikan Eve sebagai Mahadewi yang baru, bernama Rebuilder of Worlds. Ningirsu sangat yakin dengan rencananya itu, sehingga dia melakukannya dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan. Kini Ningirsu hanya tinggal menunggu sampai Babel tersebut menjadi semakin tinggi, sampai akhirnya menghantam World Wand yang ada di luar angkasa dan menjatuhkannya. Berkat bantuan teman-teman Crusadia, Orem dan Imdak berhasil mengalahkan para Orcus, termasuk senjata terkuat Ningirsu yaitu Orcus Trion. Dan sekarang Orem bergegas lari ke arah Babel dan menemui Ningirsu karena dia tidak punya banyak waktu. Dia segera menuju ke lokasi robot boneka yang diciptakan oleh Ningirsu, karena sebenarnya teknologi benda tersebutlah yang menyebabkan Babel tersebut menjadi semakin tinggi menjulang ke angkasa, sampai hampir menyentuh World Wand. Tapi sebelum Orem menghentikan robot boneka tersebut, dia dihadang oleh Ningirsu, sahabat lama Orem, yang sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya. Ningirsu terlihat sangat berbeda dari yang dulu. Rambutnya menjadi panjang, mungkin untuk mengenang adiknya. Matanya juga terlihat gelap seperti dirundung oleh kegelapan. Mereka tentu sempat terlibat perbincangan singkat sebagai seorang kawan. Tapi kemudian bersama senjata Orcus yang tersisa, Ningirsu menerjang Orem. Orem pun melawan. Kini dia sudah tak segan-segan lagi mengangkat senjatanya dan tidak ingin mengulangi kebodohannya lagi di masa lalu, demi para Crusadia yang sudah rela membantunya menyelamatkan dunia. Dan demi Ningirsu sendiri. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Ningirsu berhasil melambatkan Orem dalam mengganggu rencananya. Dan pada akhirnya, World Wand pun berhasil terjatuh. Tongkat raksasa melesat dari angkasa dalam beberapa detik, akan segera menghantam permukaan bumi.
Langit tampak begitu gelap. Semua makhluk bumi yang melihat jatuhnya benda raksasa dari angkasa pun panik. Orem termangu, meratapi kegagalannya. Para Krusadia gemetar. Ninggirsu tersenyum menyeringai. Para Krusadia sangat trauma menyaksikannya. Di detik-detik terakhir, Imdak menggunakan kekuatannya sekali lagi untuk menciptakan barrier raksasa yang sanggup melindungi Orem dan para Krusadia. Tapi akibat hal itu, Imdak harus mengorbankan nyawanya. Imdak percaya kepada Krusadia kalau mereka pasti bisa menyelamatkan dunia dan menyadarkan Ninggirsu kembali. Dan setelah itu, World Wind bersama segala kekuatannya menghantam kerak bumi. Suara dentumannya menggetarkan setiap jiwa yang ada di bumi, layaknya sebuah orkestra yang diorkestrasikan oleh seorang Ninggirsu dan juga para orkes. Hasil dari hantaman tersebut sangat mengerikan. Bumi hancur. Tapi untungnya, di detik-detik seperti ini, Orem dan para Krusadia pun selamat berkat pengorbanan seorang Imdak. Hati Orem semakin hancur melihat sahabatnya terbunuh untuk menyelamatkannya sekali lagi. Tapi kini, Orem terlihat lebih tabah dibandingkan saat dia kehilangan Ib. Orem tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Imdak. Dia melihat di sekitarnya. Bumi sudah benar-benar terporak-porandakan. Dia bahkan tidak melihat keberadaan Ninggirsu. Kekuatan World Wind terlalu mengerikan untuk menghancurkan bumi. Dan di seberang, terlihat sebuah World Legacy terakhir yang sudah muncul ke permukaan seusai kerak bumi dihancurkan, yaitu World Ark. World Ark terlihat sedang meresonansikan kekuatannya. Dan secara mandiri, dia menggunakan kekuatannya yang sanggup mengatur kehidupan dan kematian untuk mengambil jasad Imdak yang sudah tak bernyawa. Dan tiba-tiba, seolah-olah mereka melakukan pergabungan menjadi seekor naga, tapi kini sebagai sosok yang berbeda, yaitu Guard Dragon Andrake. Naga berkepala dua dengan kekuatan cahaya dan kegelapan. Orem dan Krusadia kaget melihat fenomena ini. Bahkan tak hanya itu, kekuatan World Ark sempat merayap melalui permukaan bumi dan berhasil menggapai semua World Legacy yang ada di bumi. Dari World Chalice, World Armor, World Shield, World Lance, World Crown, dan World Wind. Dan kemudian turut mengubah artefak-artefak itu semua menjadi seekor naga. World Chalice menjadi Guard Dragon Justicia. World Armor menjadi Guard Dragon Pisti. World Shield menjadi Guard Dragon LP. World Lance menjadi Guard Dragon Agarpain. World Crown menjadi Guard Dragon Garmedis. World Wind menjadi Guard Dragon Promenesis. Dan terakhir, World Ark itu sendiri sudah menjadi Guard Dragon Andrake. Setelah bergabung dengan jasad kosong Imdak, ternyata wujud asli dari tiap World Legacy ini adalah seekor naga. Ninggirsu kemudian menampakkan dirinya. Dia selamat dari guncangan World Wind berkat kekuatannya. Dan kini, menggendong jasad Ib yang selama ini diawetkan dan membawanya ke robot boneka yang sudah disiapkan. Dan tentu saja, dengan kekuatan kunci yang dimiliki Ninggirsu, dia akan sanggup mengendalikan kekuatan para naga. Kini penantian Ninggirsu sudah ada di depan mata. Ambisi untuk menghidupkan kembali adiknya sudah hampir dicapai. Dia bergegas menghampiri robot boneka tersebut, dan pada akhirnya, dengan seluruh kekuatan yang telah dikumpulkan oleh Ninggirsu, jiwa Ib berhasil dihidupkan kembali. Berkat kekuatan Guard Dragon Andrake yang sudah ada di bawah kendali Ninggirsu. Dan kini, senyuman robot boneka tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Ninggirsu. Senyumannya sangat mengerikan, mengingatkan dia pada seseorang beberapa tahun silam. Lee, yang masih merupakan bagian dari Ib, seketika mengambil alih sepenuhnya tubuh robot boneka tersebut. Dan dengan menggunakan kekuatan kunci yang ada pada diri boneka tersebut, dia membunuh jiwa Ib yang baru saja dihidupkan. Ninggirsu sangat histeris melihat rencananya yang gagal akibat kecerobohannya yang tidak dapat menyadari eksistensi Lee di dalam jasad Ib. Dan kini, Lee tertawa sangat jahat, penuh dengan kepuasan.
Lee dengan tubuh barunya mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dia berteriak lantang kepada makhluk yang tersisa, kepada Ningirsu, Orem, dan Krusadia, bahwa dari dulu sampai detik ini tidak pernah ada seseorang atau pewaris kunci yang mampu membangkitkan Sang Mahadewa. Bahkan dulu petarung sekelas Morning Star pun tidak sanggup menghancurkan kerak bumi untuk membangkitkan sang dewa. Tapi kini, berkat Ningirsu dan ambisinya, kerak bumi berhasil dihancurkan dan melepaskan kekuatan kegelapan, mengubah masing-masing World Legacy menjadi seekor naga yang merupakan perwujudan dari para dewa. Dan semua itu sudah sangat dinantikan oleh Lee. Kemudian untuk menyempurnakan kekuatannya, dia menghisap jasad Ip dan kelima Guard Dragon yang ada di dekatnya, Guardian Pisti, Guardian Agarpain, Guardian LP, Guardian Promenesis, dan Guardian Garmedis, mengubahnya menjadi Idli. Dengan begitu, dia mendapatkan kekuatan dewa yang sudah lama diincarnya. Sedangkan Orem dan Ningirsu bersama para Krusadia masih harus berjuang menghadapi amukan seorang Idli. Di sisi lain, Guard Dragon Andrake dan Guard Dragon Justicia dibiarkan berkeliaran. Meskipun bumi diambang kehancuran, perjuangan mereka masih belum selesai.